Perkenalkan, nama saya Sugi Hartini dengan NIM 180590200136. Saya dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat mutu pelayanan rumah sakit dengan tujuan untuk memenuhi tugas administrasi rumah sakit. Nah, sebelumnya, mutu pelayanan kesehatan saat ini sudah sering dibicarakan dari pihak jasa pelayanan kesehatan itu sendiri ataupun dari pihak masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan. Menurut penelitian POHAN pada tahun 2012, pendekatan jaminan mutu pelayanan kesehatan telah menjadi suatu kiat yang sistemik serta terus-menerus dievaluasi dan disempurnakan sebagai salah satu perangkat yang sangat berguna bagi pihak yang mengelola dan merencanakan pelayanan kesehatan. Tuntutan kualitas menjadi prioritas di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit tidak cukup hanya menawarkan pelayanan dengan konsep asal selamat, tetapi perlu menawarkan hasil yang maksimal berupa pelayanan yang berdasarkan kepuasan dengan standar profesi yang tinggi. Baiklah, jadi ada 4 faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Yang pertama adalah efisiensi. Aspek pertama yang perlu dibenahi adalah efisiensi sumber daya. Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar rumah sakit di Indonesia masih lemah dari aspek ini, terutama untuk layanan-layanan berbiaya tinggi seperti kamar operasi dan kamar ICU atau intensive care unit. Begitu banyak sumber daya manusia ataupun non-manusia yang dipakai rumah sakit, tapi mubazir karena tidak banyak memberikan dampak yang jelas bagi outcome kesembuhan pasien. Yang kedua adalah faktor desain rumah sakit. Desain yang bagus bukan berarti harus mewah, tapi lebih pada fungsinya. Misalkan fungsi keamanan, keindahan, yang tentunya berhubungan dengan aspek kesembuhan pasien. Saat ini, beberapa rumah sakit di luar negeri mulai memasukkan konsep green hospital dalam aspek desain. Artinya, rumah sakit akan sangat memperhatikan penanganan limbah dan populasi agar terciptanya konsep kenyamanan dan keamanan pasien, sehingga hal itu dapat menumbuhkan tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi lagi. Yaitu faktor yang ketiga, yaitu pengelolaan staf. Rumah sakit yang baik idealnya memperlakukan tenaga kerjanya itu sebagai aset, sehingga harus benar-benar memperhatikan kesejahteraannya. Bentuk kepedulian semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja staf di rumah sakit. Nah, selain itu juga bentuk kepedulian semacam tadi itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja staf atau pegawai di rumah sakit agar pelayanan dapat diberikan secara optimal serta mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Selain itu, yang paling penting adalah menjamin bahwa staf yang dipekerjakan adalah staf yang terlatih dan terampil, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Faktor yang keempat adalah efektivitas klinis. Faktor yang keempat ini adalah salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Outcome atau hasil layanan yang paling dinanti oleh pasien adalah kesembuhan, sehingga aspek efektivitas klinis termasuk faktor yang penting yang menentukan kepuasan pelanggan. Rumah sakit harus menerapkan itu dengan menerapkan SOP ataupun standar operasional prosedur. Dalam hal ini diharapkan pasien yang sudah sembuh tidak masuk lagi ke rumah sakit, karena tingkat kekambuhan penyakit adalah indikator yang menentukan efektivitas klinis tidak terpenuhi, sehingga jika banyak pasien yang mengalami kekambuhan atas penyakitnya dan kembali berobat ke rumah sakit, hal itu berarti efektivitas klinis tersebut yang ada di rumah sakit itu tidak terpenuhi. Nah, selain itu juga untuk tambahan, penguatan tim atau organisasi juga penting dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Kerjasama yang baik seperti governing body, administrator, staff manager, staff medis, dan lain-lain itu, jika kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik, itu akan menumbuhkan hal yang positif bagi kemajuan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut, sehingga organisasi tersebut juga harus memang benar-benar melakukan kinerja yang berdampak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.